Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Saputra, NIM 2012-0021 dari kelas 1X2 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas video presentasi sebagai pengganti UAS dari mata kuliah pengantar bisnis yang dibina oleh Ibu Prima Yulianti SEMM. Tentu saja kita masuk dalam materinya. Materi pertama adalah mengolah sumber daya manusia. Maksud dari mengolah sumber daya manusia ini yaitu proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Dalam mengelola sumber daya manusia ini terdapat tahapan proses, yaitu perencanaan, penyediaan, pengembangan, dan juga pemeliharaan serta mengoptimalkan sumber daya manusia. Apa sih maksud dari kelima proses manajemen sumber daya manusia ini? Yaitu adalah tahapan perencanaan SDM, yaitu dari analisis pekerjaan, suatu analisis atau deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, atau sistematis dari pekerjaan dalam suatu organisasi. Tahapan selanjutnya yaitu penyediaan SDM, ada merekrut dan juga seleksi. Merekrut adalah proses menarik orang yang memenuhi syarat untuk melamar pada pekerjaan yang dibuka, baik itu internal maupun eksternal. Selanjutnya ada tahapan seleksi, yaitu penentuan tenaga kerja yang akan dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia, ada pelatihan dan juga tahapan pengembangan. Pelatihan ini adalah mengajarkan karyawan bagaimana melakukan pekerjaan di mana mereka dipekerjakan. Sedangkan pengembangan yaitu mengajarkan manajer keterampilan yang diperlukan baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Tahapan selanjutnya ada pemeliharaan SDM, yaitu kompensasi dan juga upah. Kompensasi yaitu imbalan finansial yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan mereka. Dan juga upah yaitu jam atau gaji atau tanggung jawab, kontribusi total atau insentif, atau khusus terkait kinerja atau tunjangan. Yang terakhir adalah mengoptimalkan sumber daya manusia dari promosi, demosi, dan juga transfer. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi pemasaran. Apa sih arti pemasaran tersebut? Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli maupun kepada pembeli potensial. Selanjutnya, pemasaran tidak sama dengan penjualan. Dalam halnya penjualan, memiliki target sebagai produk atau jasa, fokusnya menjual produk, dan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan pemasaran, targetnya pasar, orang atau konsumen, fokusnya memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, dan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada marketing zaman dahulu dan marketing zaman sekarang. Pada marketing zaman dahulu, kebanyakan masih dari pintu ke pintu untuk memperkenalkan dagangannya. Sedangkan marketing zaman sekarang lebih menggunakan kemajuan teknologi seperti melalui media sosial untuk memperkenalkan dagangannya. Contohnya pada perusahaan Aqua, dulu mereka menjual produknya hanya dari pintu ke pintu atau dari kampung-kampung, sehingga produknya hanya dikenal dalam lingkungan itu saja. Sedangkan pada zaman sekarang, Aqua bahkan dijual ke berbagai belahan dunia karena memanfaatkan teknologi, jadi cakupannya lebih luas daripada pada zaman dahulu. Dan dalam materi pemasaran ada komponen pemasaran yaitu 7P, yang ada produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Arti dari semua 7P ini adalah yang pertama produk. Secara teori, produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sedangkan harga atau price, harga yang dimaksud adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh user atau klien untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, seorang akan menggunakan jasa atau membeli produk yang ditawarkan jika pengorbanan yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang ingin didapatkan dari produk atau jasa tersebut. Sedangkan
Ketiga, tempat atau place. Konsep ini berfokus pada tempat atau lokasi di mana perusahaan Anda berdiri, di mana semakin strategis tempat bisnis Anda, semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan. Dengan lokasi yang cukup strategis, konsumen atau calon pelanggan dapat lebih mudah menemukan dan menjangkau bisnis Anda sehingga transaksi penjualan lebih mudah dilakukan. Yang keempat adalah promosi. Promosi ini berfokus pada masalah promosi bisnis, seperti bagaimana cara memasarkan produk, media apa yang digunakan, dan sebagainya. Promosi ini merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki tujuan antara lain mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, mengomunikasikan produk baru, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas, dan memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk. Selanjutnya ada orang atau people. Orang yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan sangat memegang peran penting dalam kelancaran suatu perusahaan. Apakah karyawan tersebut memiliki performa yang tinggi atau tidak? Apakah karyawan tersebut loyal atau tidak? Apakah karyawan tersebut mampu melayani konsumen dengan baik atau sebaliknya? Yang keenam ada proses. Proses di sini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan order hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang ketujuh adalah tampilan fisik atau physical evidence. Tampilan fisik tempat usaha akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari suatu perusahaan. Perusahaan tentu akan menyadari bahwa penataan bangunan di perusahaan tentu akan mempengaruhi mood pengunjung. Desain interior yang terkesan berantakan tentu akan membuat konsumen merasa agak sedikit tidak nyaman dengan keadaan perusahaan tersebut. Selain ada komponen pemasaran 7P, ada juga komponen pemasaran 7M, yang dimana ada mission, market, message, media, mix, money, dan measurement. Mission adalah menetapkan tujuan penekanan yang menuju pada keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, penentuan pasar sasaran, penentuan posisi pasar, dan bauran promosi. Strategi penentuan posisi pemasaran dan strategi bauran pemasaran mengidentifikasi tugas yang harus dilakukan periklanan dalam pelaksanaan program pemasaran keseluruhan. Ini juga market target. Target pasar adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Menentukan target pasar bertujuan untuk mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri yang hampir sama. Yang ketiga ada message atau pesan. Message dalam hal ini berhubungan dengan memutuskan mengenai pesan iklan. Idealnya, suatu pesan harus mendapatkan perhatian, menarik, memakilkan keinginan, dan menghasilkan tindakan. Pengaruh pesan bergantung tidak hanya pada apa yang dikatakannya, tapi juga bagaimana mengatakan pesan tersebut. Yang keempat ada media atau saluran komunikasi. Pada dasarnya, pemilih media adalah mencari cara dengan biaya yang paling efektif untuk menyampaikan sejumlah pemberitahuan yang dikehendaki kepada pasar sasaran. Pengaruh pemberitahuan iklan terhadap kesadaran rakyat sasaran tergantung kepada jangkauan frekuensi dan dampak iklan. Selanjutnya ada money atau anggaran. Yang dimaksud dengan anggaran di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan seluruh kegiatan atau aktivitas perusahaan sepanjang masa operasionalnya. Uang yang mencukupi akan mendukung manajemen berjalan lancar dan leluasa demi mencapai target keuntungan yang optimal. Yang terakhir ada measurement atau pengukuran efektivitas promosi. Yang dimaksud dengan measurement adalah kegiatan mengevaluasi keefektifan promosi, pengendalian dan perencanaan promosi yang baik tergantung kepada pengukuran efektivitas promosi. Sebelum mempromosikan barang atau produk, harus dicoba dulu di beberapa daerah atau kota terlebih dahulu sebelum mempromosikannya secara nasional. Riset atau pengujian ini dilakukan supaya promosi berjalan dengan baik. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam materi produksi dan operasi. Arti produksi adalah aktivitas yang digunakan untuk membuat produk yang berwujud, proses terciptanya barang atau jasa. Sedangkan operasi adalah aktivitas dan proses yang digunakan untuk membuat produk tertentu, baik itu berwujud atau tidak berwujud. Dalam materi produksi dan operasi ini, terdapat pentingnya manajemen produksi bagi suatu perusahaan. Ini mana pertama adalah 70-80% sumber daya manusia perusahaan biasanya berada di bawah kendali perusahaan.
Yang kedua, bertanggung jawab terhadap penggunaan 70% sampai 80% dari total aset perusahaan. Yang ketiga, ada penyaluran biaya paling banyak, yaitu material, pekerja, dan peralatan. Selanjutnya ada tipe proses produksi. Tipe pertama adalah proses ekstraktif, yaitu proses pengambilan barang produksi untuk diolah, contohnya pertambangan dan pertanian. Terus kedua adalah proses analisis, yaitu proses mengubah barang mentah menjadi dua atau lebih barang jadi, contohnya mengolah minyak mentah menjadi oli atau bensin. Proses ketiga adalah proses sintetis, yaitu proses mengolah beberapa bahan mentah menjadi suatu produk, contohnya tepung bambu diproduksi dari campuran bambu. Yang keempat adalah proses pengubahan, yaitu bahan baku produksi hanya dirubah bentuknya, contohnya lempeng metal diubah menjadi mobil. Selanjutnya ada metode produksi. Yang pertama ada job shop, yaitu penyelesaian pekerjaan ditangani oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua ada batch, yaitu tugas dalam pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang ketiga ada flow, metodenya hampir sama dengan metode batch, tetapi pada flow tidak terjadi antrian. Dan sekarang kita masuk kepada sistem informasi dan data manajemen. Apa yang maksud dengan sistem informasi adalah informasi adalah arti dari hubungan dan penafsiran data yang mengizinkan mengambil keputusan. Data adalah fakta yang dikumpulkan dari pengukuran dan pengamatan. Sedangkan sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Data sering disebut sebagai bahan informasi. Data bisa berupa fakta mentah seperti angka dan huruf. Menurut Davis, data adalah bahan baku sebuah informasi data yang didefinisikan sebagai kelompok teratur yang berupa simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan benda, dan lain-lain. Data terbentuk dari karakter-karakter yang berupa alfabet dan simbol-simbol bahasa. Data juga dapat dikatakan sebagai kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian nyata. Informasi dikatakan berharga jika informasi itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Sasaran utama sistem informasi adalah menyediakan informasi yang baik, akurat, dan penting. Dalam informasi terdapat siklus, kuantitas, dan nilai. Siklusnya adalah informasi, data mentah, model, dan basis data. Sedangkan kuantitas adalah ada akurat, tepat waktu, dan relevan. Sedangkan nilai ada completeness, audibility, dan reliability. Informasi dapat dikatakan sebagai informasi yang benar jika akurat, tepat waktu, dan sangat relevan. Selanjutnya ada fungsi akuntansi dan analisis keuangan. Fungsi akuntansi yaitu fungsi penunjang dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan, harta, dan kekayaan. Asal dari akuntansi adalah laporan keuangan. Selanjutnya ada guna laporan keuangan. Laporan keuangan berguna untuk mengambil keputusan, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik, salah satu kewajiban jika ingin go publik, untuk pihak ketiga, kreditor, investor, dan untuk menentukan banyaknya pajak. Ada pengguna informasi akuntansi, yaitu ada manajer bisnis, gunanya untuk pengambilan keputusan. Ada karyawan dan serikat kerja, gunanya mengikut upah dan kenaikan gaji. Ada investor dan kreditor untuk bersihnya laba atau kerugian. Ada petugas pajak untuk menentukan pajak, dan ada badan hukum untuk pengadilan kemampuan membayar hutang. Selanjutnya bidang akuntansi secara umum. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yaitu bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan transaksi hingga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan, yaitu bidang yang mengkhususkan diri pada pemeriksaan catatan. Yang ketiga ada akuntansi biaya, gunanya adalah bidang yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Yang keempat ada akuntansi manajemen, adalah bidang yang melakukan pengembangan dan penafsiran untuk membantu manajemen dalam mengoperasikan perusahaan.
Yang kelima ada akuntansi perpajakan, yaitu bidang yang kegiatannya menghitung perhitungan pajak. Dan yang keenam ada akuntansi pemerintah, yaitu bidang yang mengusulkan diri dalam penyajian laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada anggaran. Anggaran adalah laporan terperinci mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk suatu periode. Fungsi anggaran yaitu membantu dalam perencanaan, penilaian, dan pengambilan keputusan internal. Yang kedua ada untuk menelusuri kinerja mingguan atau bulanan. Selanjutnya ada klasifikasi rasio keuangan. Yang pertama ada rasio solvabilitas, yaitu current ratio aktiva lancar dikali 100% utang lancar. Sedangkan quick rasionya adalah aktiva lancar dikurang persediaan dikali 100% utang lancar. Yang kedua ada rasio profitabilitas, yang ada margin laba kotor, margin laba bersih, ada ROE dan ada ROA. Yaitu ROA adalah return on equity, yang dimana terdapat dari laba bersih dibagi dengan total equity. Yang ketiga ada rasio aktivitas, yaitu ada perputaran berhutang, rasio hari penagih hutang, dan perputaran total aset. Selanjutnya kita masuk kepada manajemen keuangan. Artinya adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki. Dalam manajemen keuangan ini ada klasifikasi modal, yaitu modal jangka pendek dan juga modal jangka panjang. Dalam modal jangka pendek ini ada hutang dagang, piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi, dan modal kerja. Modal jangka pendek ini biasanya hanya berlaku dalam periode 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan modal jangka panjang adalah pinjaman jangka panjang, modal sendiri, saham biasa, dan saham preferensi. Modal jangka panjang ini biasanya berlangsung lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada saham. Saham ini terbagi dua, yaitu saham biasa dan saham preferensi. Saham biasa ini adalah termasuk pada saham paling berisiko dari semua sekuritas, karena tidak pasar saham itu sendiri. Ada juga blue chip, artinya saham unggulan. Blue chip ini adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan mapan yang mampu menyediakan pendapatan yang aman dari dividen yang konstan. Yang kedua ada saham preferensi, yaitu diterbitkan dengan nilai pokok yang telah ditentukan sebelumnya. Dividen dinyatakan sebagai presentasi pokok. Saham dapat ditarik atau callable, di mana harga pemilikan disepakati antara perusahaan dan pemegang saham. Baiklah, terakhir ada obligasi. Obligasi ini adalah surat berharga atau sertifikat yang dimana isi perjanjiannya antara perusahaan sebagai peminjam dana dan investor sebagai pemberi dana. Obligasi ini terbagi 3, yaitu sumber dari pemerintah, sumber dari pemerintah daerah, dan juga sumber dari perusahaan. Baiklah, dalam video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.